Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar radio Rasil yang setia, berita dari langit kali ini dimulai dengan sebuah kisah. Jadi ada seseorang dulu, dia diperkenalkan dengan keluarga itu Masya Allah baik-baik. Kemudian dia meminang salah seorang dari anaknya, karena tradisi di tempat itu memang gak ada pacaran, gak ada kenalan gitu ya. Setelah selesai akad nikah, banyak orang yang datang, resepsi dan sebagainya. Kemudian dia disuruh masuk ke kamar. Disitulah ditunggu sama istrinya itu. Nah, ketika masuk ke kamar dia kaget sekali. Ya, karena ketika dibuka mukanya yang ditutup dengan niqab itu perempuan itu jelek sekali. Jelek, betul-betul jelek. Kadang-kadang ada orang jelek mungkin senyumnya menarik dan sebagainya. Ini nggak ada sama sekali. Kaget dia. Ya, nggak kuat. Kemudian dia mesti pergi ke kamar mandi. Di kamar mandi nangis dia. Nangis. Kemudian timbul pertempuran di hati dia. Antara setan dan keimanan dia. Kata setan, oh man, this is musibah yang luar biasa. Kenapa kamu kawin perempuan seperti itu? Bukankah banyak di luar perempuan-perempuan yang cantik? Terus kata iman dia, apa dosa perempuan itu? Kalau dia menciptakan dirinya sendiri, pasti dia perempuan yang paling cantik. Tapi Allah yang menciptakannya. Dan Allah adalah ahsanul khaliqin, the best creator. Nah, kemudian kata setan juga, salah kamu apa? Dosa kamu apa? Kenapa kamu harus menderita dalam hidup ini? Masa kamu akan hidup bersama perempuan yang jelek itu sampai mati? Kemudian imannya berkata lagi, taruhlah itu anak kamu, anak perempuan kamu, atau adik kamu, atau salah satu keluarga kamu. Apa yang kamu harapkan dari suami yang baru menikahinya itu? Begitulah antara setan dan iman, saling tembal menembal. Akhirnya dia mengambil keputusan sambil merenung dia, sambil muhasabah. Dia bilang, oh, saya ini mujahid bukan, gak pernah perang fisabilillah, ahli tahajud bukan, ahli dakwah bukan. Ya, bagaimana saya akan masuk surga? Ini mungkin Allah SWT sengaja menguji saya dengan ini, supaya saya bisa selamat dari neraka insyaAllah, dan masuk surga. Karena memang dia ingat ada sebuah hadis, bahwa kadang-kadang Allah SWT itu akan memberikan kedudukan yang tinggi di surga. Tapi amalan orang itu, ibadahnya gak cukup untuk sampai ke tingkat itu. Maka Allah SWT dicobanya dengan penyakit kanker, dengan macam-macam musibah gitu. Kemudian dia sabar. Maka dia sampailah kepada tingkat itu. Akhirnya dia teruskan tawakal sama Allah. Allah, kalau ini memang takdirmu dan saya akan dikasih insyaAllah surga, I am ready, katanya. Akhirnya dia keluar dengan suara, dengan senyum. Dan perempuan itu juga kaget. Akhirnya sudah, saya bercampur dengan dia seperti suami istri. Dan subhanallah, setelah 4 bulan itu keadaan berubah gitu. Saya memandang perempuan itu perempuan yang paling cantik di kampung itu. Kita nggak tahu apa itu secara fisik atau memang oleh Allah dikasih perasaan seperti itu. Allah, ya. Jadi memang kalau kita ini hidup dengan Allah, ketika ridho dengan ketentuannya, kemudian kita membayang-bayangkan pahala yang kita akan dapatkan, yaitu surga,
itu musibah sebesar apapun menjadi kecil. Right? Setiap orang ini pasti oleh Allah akan diuji dengan sesuatu. Nah mari kita ketika kita dapat ujian itu, kita mengikuti konsep orang ini. Right? Mungkin orang diuji dengan istri, ada lagi dengan suami, atau dengan pekerjaan, dengan bos, atau dengan mertua. Right? Nah ketika datang ujian itu, kita berkata, ya Allah, kalau ini takdirmu, dan ujian ini akan membuat saya selamat dari neraka, masuk surga, saya terima ya Allah. Right? Seperti kisah yang satu lagi. Jadi ada seseorang, dulu dia menikah dengan seorang dari keluarga yang baik. Masya Allah. Setelah kawin, di malam pertama, si istrinya menangis. Kata suaminya, kenapa kau menangis? Kau menyesal? Enggak, katanya. Dia bilang, tolong tutupi saya, katanya. Apa? Saya sudah hamil 4 bulan. Ya Allah. Bayangkan kita menikah dengan seorang perempuan yang sudah hamil. Dia sudah, seolah-olah bumi ini berputar, kata dia. Seolah kiamat sudah. Dan secara fikih, itu boleh kita menceraikan. Right? Ya Allah, nggak percaya dia. Kemudian dia sama juga dengan orang tadi, terjadi dialog dalam diri kita. Right? Kata setan, kenapa kamu hidup? Kamu orang soleh, orang baik kok kawin dengan perempuan yang sudah hamil. Berarti dia bukan orang baik. Kata iman dia, ini kesempatan untuk kamu. Ada sebuah hadis, man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutupi seorang muslim, Allah akan tutupi nanti di hari kiamat semua dosa dan kesalahannya. Ya, memang perempuan ini berbuat zina sekali saja karena dia keluarga yang baik. Manusia kadang-kadang berbuat kesalahan. Ya, jadi bukan karena dia pernah pacaran dan sebagainya. Enggak, ini perempuan suci baik, tapi ada kadang-kadang manusia terjadi kelemahan, dan dia tahu itu. Karena lihat keluarganya. Dia berpikir, ya Allah, kalau saya ceraikan sekarang, saya akan menghancurkan kehidupan dia selamanya-lamanya. Bukan itu aja. Keluarganya yang baik itu juga akan hancur sudah. Right? Akhirnya dia begitu, ya Allah, kalau ini ujian diberikan kepada saya dari kamu, ya Allah, aku ridho. Right? Aku ridho, ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku akan tutupi dia. Sudah. Akhirnya kalau 4 bulan kan berarti nanti lahir cepat sekali, orang jadi mulai curiga kan. Untuk menyelamatkan itu, masa kita mesti pindah, katanya. Jadi pindah, dia tinggal di Damaskus, pindah ke kota Homs di Syria. Udah dia tinggal di situ. Ya, kemudian ketika sudah 9 bulan bayi itu lahir, dia diselimuti bayi itu. Kemudian dia bawa ke masjid. Sengaja masuk ke masjid setelah semua orang masuk, sudah dekat iqamah. Ditaruhlah bayi itu di pintu keluar. Kemudian dia ikut salat dia. Right? Ketika salat, itu semua orang mendengar ada bayi menangis. Jadi habis salat semua orang mengerumui bayi itu. Ada apa semua. Ya, oh ini kayak mungkin ini bayi haram ini ya, kata. Orang kurang ngajar ini katanya, tinggalkan bayi di masjid. Ya, saya pura-pura nggak tahu. Setelah semua orang lihat itu, saya sengaja datang. Ada apa kata saya. Ini orang bayi dilemparkan di sini, katanya. Ini anak jadah mungkin, katanya. Akhirnya udah gak apa-apa, kesian, katanya. Kesian nih bayi, mungkin dia mau nyusu, ya. Ya sudah, saya akan ambil. Saya akan titipkan kepada istri saya. Mudah-mudahan saya dapat pahala, katanya. Oh, jazakallah khair kalau gitu, katanya. Dibawa dia. Kasihkan kepada istrinya. Ini, biarlah dia. Ya. Setelah itu dia hidup biasa. Masya Allah, dia punya anak juga. Dia memang belum, itu dia tuh perempuan yang soleha. Suatu hari ada orang datang mencari dia.
Ya, setelah ketemu, nama kamu Abdullah kali ya? Hei, saya 3 kali bermimpi ketemu Rasulullah SAW. Tapi saya tidak akan katakan apa pesan Rasulullah, kecuali kamu kasih tahu sama saya apa yang telah kamu kerjakan. What did you do? Saya mendapat kehormatan pesan dari Rasulullah SAW. Nggak tahu katanya. Ya udah saya ngasih tahu. Nah karena orang itu ingin tahu apa pesan Nabi, oke, tapi rahasiakan ya. Oke katanya. Dikisahkanlah kisah dia. Kami dengan perempuan yang hamil, kemudian dia tutupi. Dibilang abshir, good news katanya. Aku disuruh disampaikan, Nabi menyuruh memberikan amanat kepada kamu bahwa anta min ahlil jannah. Engkau adalah akan menjadi penghuni surga dan tetangga dengan Rasulullah SAW. Allah. Ingat ya, kalau orang mimpi Nabi itu pasti benar. Karena setan tidak akan bisa menyerupainya. Jadi itulah. Jadi ujian apapun yang kita terima Allah Subhanahu wa taala, kita selalu ridho. Kemudian bayangkan jannah. Maksudnya ya Allah, kalau ujian ini akan membuat saya ke surga, I am ready ya Allah. Ya. Jadi mudah-mudahan ya cobaan apapun yang kita hadapi, kita akan terima dengan ridho dan kita usahakan untuk membayangkan surga. Sehingga ujian itu menjadi agak ringan. Seperti yang dihadapi oleh orang-orang di Gaza sekarang. Apa yang membuat mereka masih bersabar, bertahan? Karena mereka tahu pahalanya. Orang yang mati syahid, orang yang sabar. Ya. Jazakallah khair. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.